Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asian Indrian Jenika, NIM 200101053 dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya yang bernama Ibu Kiki Azakia, MEI, yaitu bisnis masa depan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis masa depan yang saya akan buat di kemudian hari, yaitu bisnis sembako. Kenapa saya memilih bisnis sembako? Menurut saya, sembako adalah kebutuhan pokok yang harus dicukupi oleh masyarakat. Sembako atau 9 bahan pokok yang dianggap sebagai bahan-bahan dasar memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebenarnya, istilah sembako pertama kali populer sejak terjadinya krisis moneter di tahun 1998 lalu. Kesembilan bahan pokok itu sangat dibutuhkan masyarakat. Menurut saya, bisnis sembako sangat menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi, dikarenakan sembako adalah bahan kebutuhan pokok yang harus dicukupi oleh masyarakat banyak. Adapun bahan pokok yang harus dicukupi oleh kehidupan masyarakat seperti beras, gula, minyak, susu, ikan, ayam, dan lain sebagainya. Adapun tips membuka suatu bisnis. Yang pertama, rencanakan usaha. Dalam artian, sebelum kita membuat suatu usaha bisnis, kita harus melihat dulu bisnis apa sih yang akan kita buat, dan banyak nggak sih konsumen yang memerlukan bisnis kita. Seperti contohnya kita memilih bisnis sembako, itu sangat bagus dikarenakan sembako adalah bahan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Yang kedua, perhitungan modal yang tepat. Dalam memulai bisnis, kita yang pastinya memerlukan modal. Modalnya juga terkadang tidaklah sedikit. Seperti contohnya, kita membuat bisnis sembako, modalnya sekilas 50 juta. Modal awal kita 50 juta kan. Kalau sudah barang yang sudah kita beli, semua barang sudah kita beli dan kita tinggal memasarkannya saja. Dan kita lihat lagi 3 bulan ke depan, berkembang atau tidak usaha kita ini. Seperti kita modal tadi kan 50 juta, kita lihat lagi berkembang nggak uang 50 juta ini, meningkat atau tidak. Kalau meningkat, bisnis kita berhasil. Yang ketiga itu kebersihan toko. Kebersihan toko itu sangat diperlukan. Kenapa demikian? Dikarenakan kenyamanan konsumen itu yang harus diperhatikan. Yang keempat itu memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen agar konsumen tidak jerah berbelanja di toko kita. Adapun strategi dalam bisnis. Strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan manajemen strategi yang berfokus pada proses, tujuan organisasi, dan pengembangan kebijakan. Adapun strategi pemasaran produk yang efektif yang bisa kita coba. Strategi pemasaran produk yang efektif harus diketahui oleh semua pebisnis maupun di bidang jasa ataupun barang, terutama Anda yang bekerja di bidang marketing atau pemasaran, karena teknik inilah yang sejatinya membuat bekerja akan lebih mudah dan sukses. Sayang, tidak semua pebisnis dan market mengetahui strategi ini. Berikut adalah strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama yaitu kenali pelanggan dengan baik.
Strategi pemasaran produk yang pertama adalah kenali pelanggan dengan baik dan detail, karena dialah yang menjadi target atau sasaran penjual produk Anda. Jika tidak ada yang mengenalinya, bisa jadi produk yang Anda tawarkan tidak akan disukai oleh masyarakat luas. Yang kedua, melakukan promosi yang tepat. Silakan lakukan promosi produk yang kita jual. Semuanya tergantung pada kita, yang mana harus kita promosikan, termasuk di mana kita mempromosikannya. Apakah di media cetak atau online seperti media sosial, Instagram, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini saya akan memberikan strategi agar bisnis kita bisa bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Cara yang bisa dilakukan agar bisnis kita tetap bertahan dan tidak terpuruk selama pandemi corona diantaranya adalah menggeser fokus buat produk yang relevan hingga memaksimalkan layanan online. Wirausaha menjadi salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19 jenis baru. Sehingga bagi pelaku usaha harus ekstra memutar otak agar bisnisnya tetap bisa bertahan di tengah pandemi. Yang pertama adalah geser fokus buat produk yang relevan. Pembisnis makanan dan minuman yang kehilangan pembeli akibat pembatasan sosial bisa mencari cara lain agar roda perekonomiannya tetap berputar. Yang kedua, promosi. Untuk bisnis makanan dan minuman, promosi bisa dibuat dengan memberi harga diskon atau memberi paket menu tertentu. Menurut Hutami, promosi yang tepat di tengah kondisi pandemi sebaiknya lebih gencar untuk layanan pesan antar atau pesan secara online. Yang ketiga adalah memaksimalkan layanan online dan menggunakan aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat atau konsumen. Yang membedakan bisnis saya dengan bisnis orang lain adalah bisnis saya adalah bisnis sembako, yaitu sembako dalam artian bahan pokok yang harus terpenuhi oleh kehidupan. Bahan pokok adalah bahan pangan yang harus dibutuhi oleh kehidupan sehari-hari untuk menyambung hidup seperti beras, gula, tepung, minyak, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Dan di akhir video saya akan menjelaskan memaparkan video yang berjudul Cara Bersaing Warung Sembako dan Minimarket. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembako Anda naik tapi bingung harus bersaing dengan minimarket modern? Simak tips berikut ini untuk temukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Sekarang ini usaha minimarket modern bukan saja hanya ada di kota-kota besar, namun ternyata sudah merambah sampai ke kota kecil. Bahkan daerah yang bisa dibilang masuk wilayah pedesaan pun hanya karena lokasi strategis dan dilewati jalan utama yang ramai, dan di situ mulai banyak dijumpai minimarket modern. Awal kehadiran minimarket yang merambah daerah luar perkotaan awalnya tidak terlalu menjadi masalah bagi kelangsungan warung-warung sembako di sekitar area tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, usaha minimarket ini terus berkembang dan pelanggan mulai banyak. Kesuksesan minimarket ini sebenarnya tidak menjadi permasalahan bagi warung sembako yang letaknya jauh. Namun bagi mereka yang memiliki usaha sembako di dekat minimarket modern ini, lambat laun akan terkena imbasnya. Banyak pembeli yang lewat di jalan utama tersebut lebih memilih berbelanja di minimarket. Akibatnya, pemilik warung sembako tradisional mulai sepi. Apapun alasannya, dunia usaha memang selalu penuh dengan persaingan bahkan dengan pemain besar seperti kasus ini. Jika kejadian seperti ini dialami oleh Anda sebagai pemilik usaha minimarket modern,
Yang pertama, sediakan produk jualan yang variatif. Produk yang makin variatif tentu akan mendongkrak minat orang mengunjungi usaha sembako Anda. Kita tahu jika minimarket memiliki kelebihan pada item produk yang sangat lengkap, sehingga pembeli merasa lebih puas dalam memilih barang yang akan dibelinya. Sebagai usaha warung sembako tentu memiliki keterbatasan dan tidak bisa melengkapi varian layaknya minimarket modern. Namun bisa ditingkatkan pada produk yang vital seperti jualan beras, minyak goreng, gula, sabun, rokok, gas LPG, dan ragam kebutuhan harian yang dianggap paling penting. Kelengkapan jualan lainnya juga dapat dilengkapi seiring kemajuan usaha Anda. Memaksimalkan varian jualan akan sangat membantu usaha sembako untuk bersaing dengan minimarket. Memang warung sembako akan kesulitan untuk bisa selengkap minimarket modern, kecuali Anda memiliki modal besar untuk menyetop kelengkapan barang. Namun begitu, masih banyak kelebihan yang bisa dimaksimalkan agar usaha Anda tetap laris.